perlu nggak sih mengganti filter oli transmisi matic? Kondisinya digas sampai kapanpun tetap nggak mau jalan. Celahnya kecil-kecil, tapi ini tetap kotoran tetap ada yang tembus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore, masih dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kok beda ya visualnya? Nah, nanti bingung. Ini kita ada di bengkel utara yang sudah pernah dipromosikan oleh Mas Ardi. Kita di sini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sobat Apedia yang mungkin mau bongkar mesin, nanti kita akan kondisikan di sini biar bisa terfokus ya. Kalau di sana kan mungkin yang lebih cepat ya, ganti oli atau yang lain-lain yang sederhana lah. Nah, kalau di sini yang versi beratnya nih. Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi untuk Sobat Apedia semua? Kemarin ada beberapa pertanyaan di komentar YouTube AHA Apedia menanyakan tentang filter oli CVT atau filter oli matic, transmisi matic. Itu perlu diganti nggak? Nah, kalau kita ganti oli mesin kan kita sering ganti tuh filternya. 2 kali ganti oli, sekali ganti. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau bagusnya sih sekali ganti ya langsung ganti. Nah, kita coba tanya ya ahlinya. Siapa? Kita akan bertemu lagi dengan Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHA Apedia. Ini Mas Tri lagi jadi penghuni bengkel utara, Mas. Iya, ini jadi penghuni, Pak, penunggu. Penunggu. Iya. Sementara penunggu ini. Iya. Mas Tri, kemarin kan kita ngebahas tentang matic dengan 4 speed dan 5 speed ya. Pak. Di akhir komentar Mas itu tentang filter oli, itu kan kita masuk ke tips ya, tips menjaga mobil matic biar lebih awet itu ya. Nah, saya bertanya di sana, ada yang menggelitik dan ini bagus nih buat kita angkat konten. Karena memang ada yang pernah bertanya, perlu nggak sih mengganti filter oli matic, transmisi matic? Yang matic biasa ya, Pak ya? Matic biasa. Oke ya. Baik, gimana Mas Tri? Itu ini Pak ya, untuk yang pertama ini sebenarnya ada perbedaan, Pak. Antara bisa makan dulu ya persepsinya ya. Iya. Jadi untuk filter CVT, filter oli itu di transmisi itu di jenis transmisi matic biasa sama CVT itu berbeda. Oke. Kalau rata-rata yang matic biasa itu untuk filternya ada di dalam transmisinya, Pak. Oke. Kalau untuk yang CVT itu kebanyakan di luar. Jadi ada istilahnya cover penutupnya. Jadi bisa dibongkar pasang secara lebih gampang ya. Jadi nggak serumit kalau yang oli filter oli yang matic biasa kayak konvensional ya. Baik. Nah, ini sedikit kita sampaikan juga ya Mas Tri ya. Ternyata jangan sampai ada yang dipikirkan oleh Sobat Apedia, filter oli itu seperti filter oli CVT. Bukan filter oli mesin. Oh, filter oli mesin ya, benar. Iya kan? Iya. Yang bulat itu ya. Benar. Nah, ternyata seperti apa modelnya? Kalau untuk filter utama ya Pak ya, di matic konvensional itu seperti ini Pak, tentunya. Nah, ini masih kotor banget ini. Sobat Apedia kayak gini, kayak jaring-jaring ya? Iya, jadi bahannya itu ini jaring-jaring dari besi ya. Bukan dari kertas. Oh ya, kalau dia filter oli mesin dari kertas ya? Dari kertas, bener. Filter oli CVT pun dari kertas, Pak. Makanya dilakukan penggantian secara berkala. Oke. Nah, kalau untuk filter olinya yang matic konvensional itu bentuknya seperti ini. Jadi ada 2. Nah, ini ada yang kecil. Ini posisinya di dalam body valve. Kalau yang ini di luar. Ini kondisi untuk bahannya ini sama-sama dari plat besi ya ini ya. Jaring-jaring gitu ya? Iya, dari jaring-jaring, bukan plastik, bukan kertas. Makanya ini kalau untuk matic konvensional ini bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan, tapi posisinya di mana? Tapi ini untuk pembersihannya ini butuh waktu, soalnya posisinya di dalam transmisi. Ya. Minimal harus bongkar body valve untuk oil pan-nya dulu. Oil pan-nya untuk bongkar yang ini ya. Kalau yang ini untuk bersihan yang kecil ini harus bongkar body valve. Iya. Waduh, nah pertanyaannya nih Mas, apa indikasinya sebuah mobil matic transmisi AT ini kotor? Paling sering ya Pak ya? Kalau untuk filter maticnya udah kotor ini, kadang untuk gasnya itu lemot, jadi kayak udah dipindah di GGD, tapi di gas nggak mau jalan. Itu kita ketahui dengan cara mengecek tekanan olinya terlebih dahulu. Bentar nih, ini kok jadi agak mirip delay? Apa bedanya? Ya, jadi kayak gini.
Kalau delay itu digas, tapi nanti akhirnya bisa nyangkut ya Pak ya. Oh iya. Kalau iya. ini kondisinya digas sampai kapanpun tetap nggak mau jalan. Oh. Iya, Oke. seperti itu. Jadi cara pertama itu dicek untuk tekanan olinya. Kalau seandainya tekanan olinya itu di luar spek, terutama terlalu rendah dari spek, itu kita bisa lakukan pengecekan untuk filter oli transmisinya ini ya Pak ya. Soalnya kondisi untuk filter yang kotor ini akan berpengaruh juga ke body valve-nya. Jadi kotorannya kemungkinan ada yang ikut masuk ke body valve. Soalnya walaupun ini ada celahnya kecil-kecil, tapi ini tetap kotoran tetap ada yang tembus. Nah, seperti ini. Wow. Biasanya apa Mas itu? Ini Kotoran apa itu? Ini dari gram-gram bekas serpian ini, Pak. Kamas. Oh, kampas. Ya. Jadi kayak gini untuk kondisi kalau kotor ya. Ini nanti bisa dibersihkan. Ini untuk pekerjaan transmisi kemarin ini untuk kampasnya udah banyak yang aus, makanya ini kotorannya sangat banyak. Nanti kita bersihkan. Baik. Nah, jadi pertanyaannya gini Mas Tri. Kan tadi Mas Tri bilang indikasinya adalah tidak mau jalan. Ya. RPM sudah ditambah gitu ya, nggak mau jalan. Nah, terus berarti kalau tidak ada gejala, kita nggak perlu bersihkan? Kita sebenarnya kalau untuk pembersihan itu kita lihat dari ini dulu, Pak. Oli transmisinya tadi, waktu dituang, itu udah kotor banget apa belum? Nah. Kalau udah terlalu kotor, biasanya untuk filternya sendiri juga kotor. Oh. Ya, makanya untuk Matic itu kan paling gampang perawatannya ganti oli ya Pak ya. Nah itu seenggaknya mengurangi kotoran yang mengendap di oil pan. Betul. Itu biar keluar. Tapi filter nggak bersih juga. Ya, kalau filter emang harus dibongkar itu tadi Pak. Kalau untuk pembersihan, kita juga untuk pengecekan memang harus minimal bongkar oil pan tadi. Seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk perbaikannya itu kan butuh waktu ya? Iya. Untuk mengerjakannya. Iya Pak, untuk pembongkaran agak lama. Nggak lama kan? Iya. Nah, tadi kalau kita merasa tidak ada gejala nih. Iya. Tapi kita hanya bisa melihat dari oli yang diganti. Iya, di tap ya. Di tap ya. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, itu biasanya Mas melakukan ini berapa kali? Nah, itu di setiap penggantian itu dicek olinya. Harus tetap dicek terus Pak. Oh, dicek terus. Ya, kita untuk istilahnya kayak mesin, kayak transmisi itu untuk olinya kita tetap pantau terus, walaupun kita rutin ganti oli ya. Soalnya kita juga nggak tahu ya, untuk setiap pemakaian itu kan kita kondisi jalan yang dilewati nggak sama terus Pak. Iya. Kadang kita cuman datar dalam kota-kota. Kalau pas nggak di dalam kota, kita kadang lewat pegunungan atau kita lewat jalan tol yang istilahnya pemakaiannya berat ya. Itu untuk kemungkinan kotornya ini akan lebih cepat kalau di ini truk-truk yang berat seperti itu. Baik. Nah, berarti Mas akan selalu melakukan itu. Setiap ada penggantian tap oli, dicek dulu nggak olinya? Iya. Oke. Dicek dulu Pak. Kalau untuk yang istilahnya perlu pengecekan lebih lanjut itu yang CVT Pak sebenarnya. CVT itu kita untuk prosedurnya sebelum penggantian oli itu kita lakukan tes jalan dulu jadi dipastikan untuk transmisinya nggak ada kendala. Ya. Soalnya dulu pernah kita Pak, ada customer yang mengeluhkan mau ganti oli, itu kita nggak tes jalan dulu, itu habis ganti oli, transmisinya mobilnya itu di gas nggak mau jalan, posisi D itu. Padahal udah ganti oli. Ya benar. Jadi emang kadang kalau pas lagi nggak bejo ya seperti itu Pak. Masalahnya apa rupanya? Ya emang di dalam transmisinya udah banyak yang aus sih Pak. Oh. Jadi awalnya kita ngikut aja, customer minta ganti oli, langsung kita ganti oli tanpa kita tes jalan dulu. Nah itu pas nggak bejonya itu habis ganti oli malah nggak bisa jalan. Itu kita dapat 2 kali ya nggak salah. Akhirnya sekarang SOP-nya? Ya sekarang kita sebelum ganti oli transmisi itu kita lakukan tes jalan terlebih dahulu. Untuk AT dan CVT? Ya kita pastikan kondisi untuk transmisinya itu istilahnya sehat ya Pak ya, nggak ada kendala seperti itu Pak. Oke, baik. Nah Mas Tri, tadi kan kita cerita juga tentang filter olinya CVT. Nah ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau yang di luar itu direkomendasikan di servis, dibersihkan atau diganti? Kalau untuk filter oli CVT itu lebih aman diganti sih Pak.
soalnya banyak kertas, seperti filter oli mesin. Oh. Jadi nggak bisa dipakai terlalu lama lah istilahnya. Oke. Jadi setiap ganti oli itu langsung sekalian ganti filternya aja biar lebih aman. Nah, itu berarti di setiap penggantian oli CVT dianjurkan diganti. Diganti sekalian aja biar lebih aman. Bagaimana dengan filter oli CVT yang di dalam? Nah, itu harus bongkar ini sih, Pak, transmisi itu. Tapi itu bagaimana? Tetap dianjurkan? Ya kita tergantung ini sih, Pak, sebenarnya tergantung customer. Soalnya kan bongkar transmisi biayanya juga nggak murah, Pak. Iya ya. Iya benar. Tapi kalau yang CVT yang di dalam filternya itu bahannya apa? Kemungkinan ya Pak, kalau di dalam itu biasanya jadi satu sama body valve. Oh. Kemungkinan bahannya sama seperti ini. Oke. Jadi plat seperti ini ya. Nggak mungkin kertas ya kan? Nggak mungkin kertas. Kalau kertas kemungkinan di dalam udah hancur ya. Kalau nggak diganti ya. Oh, seperti Iya, itu ya. iya. Jadi ada plus minusnya. Iya pasti ada plus minusnya Pak. Kelihatannya kalau yang dia pakai kertas itu akan sering diganti. Iya. Tapi kalau yang dia dari plat Iya. itu kemungkinan. tergantung kondisi. Iya benar. Itu nggak, istilahnya nggak harus selalu langsung diganti. Bisa Oke. dibersihkan terlebih dahulu. Baik. Nah, gejalanya cuma hanya itu kah? Yang tadi yang Mas bilang itu susah jalan. Kalau untuk Matic biasa ya sih Pak. Paling sering seperti itu. Kadang kalau yang CVT itu kalau filternya udah kotor ya ini nanti ngaruhnya ke performa CVT-nya juga sama. Oh. Jadi kadang kalau CVT kan penyakitnya ada yang ngayun ya, di RPM tertentu. Iya. Kalau enggak nanti istilahnya tenaganya enggak keluar maksimal, kayak selip itu tadi. Oke. Jadi masalah oli nggak jalan lancar gitu maksudnya? Iya, bener. Mampet gitu ya? Ya bener Pak. Soalnya kalau CVT itu untuk transmisinya sangat bergantung pada tekanan olinya. Makanya kalau filternya kotor nanti untuk performanya juga tidak bisa maksimal. Mobil apa aja Mas yang filternya di luar? Nissan itu yang CVT hampir semuanya di luar sih Pak. Oh. Ya, Jadi beruntung yang di luar karena akan mudah untuk penggantian. penggantian. Iya. Ya. Jadi oli yang di dalam bisa terjamin ya, Iya, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang besar ya. Ya benar Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Tri sudah berbagi informasi kepada kita. Ternyata transmisi Matic itu punya olinya punya filter Ada. yang bisa dibersihkan dan ada yang bisa diganti. Iya benar Pak. Nah, kalau yang diganti mudah, tapi yang masalah yang dibersihkan, nah ini harus turun transmisinya Betul. dan itu akan membutuhkan biaya besar. Biaya dan waktu. Nah, bagaimana tipsnya biar bersih? Ya olinya dijaga ya. Iya benar. Itu diganti secara rutin Pak. Oke. Intinya. Baik, terima kasih Mas Tri. Sama-sama Pak Taufik. Ini sedikit dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.